Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. Ketua pengurus masjid beserta para perangkat yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua saat ini dan seterusnya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena marilah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Bersyukur menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, langsung masuk. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur di dalam hati, bahwa kesyukuran sebagai bentuk tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah diakui di dalam hati bahwa segala nikmat yang ada pada diri kita, baik nikmat yang terasa kecil ataupun nikmat yang kita rasakan begitu besar, asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mengakui nikmat tersebut bukan hanya sebab atas ilmu yang ada pada diri kita. Kita mendapatkan nikmat harta, kita mendapatkan nikmat menduduki suatu jabatan, kita mendapatkan nikmat menduduki sesuatu yang orang lain tidak dapat. Maka yakinlah semuanya itu bukan hanya berasal dari diri kita, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengakui dalam hati kita, yaitu mesti nikmat tersebut kita zahirkan, kita lafalkan dengan ucapan alhamdulillah, perbanyak ucapan alhamdulillah.
Yang ketiga, merealisasikan nikmat yang ada pada diri kita, Bapak rahimani wa rahimakumullah, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya diaku dalam hati, tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tapi mesti nikmat yang kita dapat tersebut kita keluarkan di jalan Allah. Kita keluarkan di jalan Allah dan di tempat, di waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sibuk mencari rezeki yang halal, namun dia mengeluarkannya di jalan yang haram. Karena ada orang yang mencari rezeki tersebut dari pagi ketemu pagi, dari pagi ketemu pagi. Kapan dia tidur? Kepala di kaki, kaki di kepala, saking ngejarnya. Tetapi saat mau mengeluarkan harta yang dia dapat, dia keluarkan di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah Bapak rahimahullah. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini sedikit kita dapat terasa berkah. Apa itu berkah? Orang ini sekarang bukan yang dikejar bukan berkah, yang dikejar dia banyak. Coba kalau kita mencari berkah, sedikit akan terasa nikmat. Ya. Nah, pun kita dalam beramal, dalam kita beramal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imamnya orang Indonesia, banyak orang Indonesia Imam Syafi'i, mengaku bermazhab Syafi'i tapi tak pernah mengamalkan. Ngakunya berimam Syafi'i tapi tak ada diamalkan apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Banyak sekali mutiara-mutiara Imam Syafi'i. Salah satunya banyak, ada beberapa, ada puluhan. Kata beliau, al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu apa yang dimanfaatkan. Di depan ibu ada air minum. Saya nanti boleh diprotes kalau saya sedang menyampaikan atau kurang pas ngomong, Ustaz kurang pas. Ya, ini kan biar enak, biar ratingnya naik. Kalau bahasa artis dia, ya tidak masalah buat masalah, biar ratingnya naik kan. Ini air minum di depan Bapak Ibu sekalian. Bagi orang yang berilmu, Masya Allah, tempat dia mendapatkan pahala yang besar. Bagi yang berilmu, tadi apa judulnya? Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu apa yang dimanfaatkan, yang diamalkan. Nih ada ayat di depan kita. Bagi orang yang memanfaatkan ilmu, dia tahu sunnah Nabi minum dengan sambillah, dengan menyebut nama Allah. Coba kita praktekkan. Ya. Terus kul biyaminik, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Maka sudah dapat 2 pahala kita. Ini baru dibilang minuman datang tadi, minuman panas pula. Jazakallah khair. Bismillah. Dapat 2 pahala. Itu orang beriman. Nah sekarang kita bertanya kepada kita sekalian, sudahkah kita mengamalkan itu? Bila kita tahu, ya, Masya Allah, saya kadang sedih. Bila kita tahu, tapi kita tak mengamalkan, itu
Apabila jamaahnya mencontoh, ustaz saja tuh minum tangan kiri. Jangan macam-macam, ustaz dulu yang masuk neraka. Dia jamaahnya mencontoh. Saya kalau seperti itu saya dapat tegur. Tengok ibu ustaz kan. Minal kibar dari yang lebih besar bukan. Minum dengan tangan kanan, baca bismillah itu beramal kan. Yang kedua, apalagi saat kita minum tidak bernapas di dalam bejana. Masuk. Ya, ini bejana. Ya. Ini pakai. Ketika kita minum, tak boleh kita sambil, paham ya, bernapas di dalam, bahkan meniup minuman. Nah, ini hukumnya makruh. Memanaskan minuman ditiup dengan mulut kita. Ya, paham ya? Selama ini gimana? Bapak-bapak ditiup apa nih? Oh, kalau dikipas enggak. Jangan makan nasi panas. Itu kan sunnah, diinginkan dulu. Sampai pun bukan makan, Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai kita sholat pun di jam 12 siang matahari terik, panas. Tak boleh kita langsung sholat. Mestinya diapakan? Diinginkan dulu. Ilmu. Jadi ilmu itu apa yang kita amalkan. Kalau tak diamalkan bukan ilmu. Saya teringat seorang penyanyi dari negeri Iran. Saya kurang setuju dengan negeri Iran. Saya menyebut nama Iran ini. Iran ini Syiah. Sunnah itu lawannya Syiah. Ya, jelas ya. Sunnah lawannya Syiah. Syiah bentukan orang Yahudi, itu bukan Islam. Tidak apa-apa kalau ada yang Syiah sini. Iya, kita perlu terangkan kecerdasan masyarakat. Syiah bukan Islam. Ini buktinya sekarang terjadi konflik besar di negeri Yaman kan? Yaman itu Islam, tapi dari negara Saudi ulama Saudi Indonesia mengaku tidak dulu kita kirim ke Banten sudah tidak. Termasuk pun Indonesia sebagian yang sudah berpaham ke Syiah. Hati-hati kita. Jadi ulama Iran mengatakan, yang bukan disebut tadi yang baik, ada yang baik. Jadi ada minuman keras. Minuman keras tersebut ada beberapa gantang. Gantang itu tekmon besar dia. Akankah minuman keras yang banyak tadi, botol-botol minuman di rumah kita, memabukkan kita? Memabukkan tak minuman itu? Kalau tak diminum, itu maksudnya. Di rumah kita banyak, bukan di rumah. Kalau di rumah kita ditangkap orang. Ada. Seperti itu juga di rumah kita, buku banyak buku. Tapi tak pernah dibaca. Akankah buku itu bermanfaat? Tidak. Ilmu agama yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, contoh yang tadi yang kecil ini kita anggap kecil tapi besar. Contoh, jangan berlaku mubazir, tabzir kata Allah, wala tubadzir tabdzira innahu, ya, jangan kamu berlaku mubazir. Innal mubadzirin, sesungguhnya perlakuan mubazir, boros, kal ikhwan syayatin, termasuk saudara-saudaranya syaitan. Yang mubazir, contoh, ibu ini yang buat air di rumah, ya kan? Buat teh kalau ada tamu bapak kan, betul? Buat teh, buat kopi. Datang bapak tamu kita ke rumah kita, ngobrol panjang dan lebar. Ngobrolnya panjang
bikin bentuk ihtiram. Ihtiram itu memuliakan tamu. Ya. Ibu buatkan teh. Tehnya tidak terlalu manis, sesuai pesanan. Ya. Berapa sendok? Karena sekarang kalau manis diabetes akan mengejar Anda. Kan gitu ya? Tidak pas, tidak manis, tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar. Pokoknya oke. Jempol 2 ke atas. Lah, tamu tadi ngobrol panjang, dia minum ya, bismillah. Udah, dikit aja dia minum, tutup. Dan ditutup. Udah, sampai selesai, minuman tadi tetap begini. Ini tamu tak tahu ilmu. Tamu yang tak beradab. Paham maksud saya ibu bapak? Harus diapakan? Habiskan. Kalau tidak minum ngomong, tidak minum, aku tidak minum teh. Oh, aku minta kopi. Minta apa aku? Kan gitu ya? Ini minum sedikit, ngobrol panjang, Masya Allah. Bapak ibu yang saya hormati, al-ilmu ma nafa. Ilmu apa yang kita manfaatkan mulai sekarang. Dari hal yang kecil, apalagi sama anak-anak kita di rumah. Jangan takut untuk menyentil tangannya. Apa tuh menyentil Pak Haji? Kau, nah gitu kan, bakso Medan yang keluar tangannya, nak minum dia nih. Gitu ya. Udah bismillah belum? Gitu. Jadi tidak usah lama-lama, cukup 1 pekan, 1 bulan, dia akan terbiasa. Saat dia terbiasa menerapkan sunnah Nabi, kita meninggal dunia. Kita meninggal. Kemudian anak terus mengamalkan apa yang kita ajarkan tadi. Pahala ibu akan terus mengalir, pahala bapak akan mengalir, walaupun putih tulang kita di dalam kuburan. Itu indahnya ilmu. Sebaliknya seorang ustadz dengan sengaja depan jamaah, tangan kiri jamaahnya, ustadz gaya begitu, maka jangan tengok yang buruk. Kira-kira yang tak benar jangan dicontoh, itu ada akal. Itu pelajaran itu. Karena ilmu itu apa yang kita manfaatkan bagi Ibrahim ini, rahimahullah. Kata siapa? Perkataan siapa? Al-ilmu ma nafa. Imam Syafi'i rahimahullah. Udah masuk ya? Masuknya kalau kita amalkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar. Saya tengok jam terus. Az-Zumar. Ya. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Orang yang berilmu dia mesti amalkan. Apabila orang yang merasa berilmu dia tak amalkan, dia sama dengan orang tak berilmu. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi kita pilih sekarang mau yang bagaimana? Mau yang jadi orang yang berilmu dan beramal. Karena apa? Ilmu itu imamnya amal. Ini catat ya. Ilmu imamnya amal. Apalagi dalam ibadah. Apalagi dalam hal ibadah. Mesti berilmu dulu. Ilmu sholat duha, ilmu wudu. Kalau sedekah tidak perlu nyadak bagi ilmu banyak ya, namanya sedekah. Yang penting jago ikhlas, ada duit. Nah, sedekah tak pakai duit tidak bisa. Masa sedekah senyum terus kan? Sekarang sedekah senyum tidak laku bu. Ngapa? Pakai masker. Kalau pakai masker tidak nampak di
wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu setiap pagi kita baca. Walaupun ada majlis setiap pagi kita baca. Nah, karena kita ada dalam pengajian, ibu nanti tidak khusyuk, maka nilainya sama dengan zikir kita saat berada di majlis pengajian seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada hari yang berbahagia ini tanggal 9 bukan tanggal 7 aja. Udah 9 ya. Cepat ya. Udah hari Ahad, ketemu Ahad lagi sekarang. Nanti sudah Ahad, menghitung 5 hari, ketemu Jumat. Cepat betul. Ya, Bu, silakan ibu minum, buka masker. Atau kasih titik botol maskernya. Iya dulu ya. Kajian kita terkait diskusi kita lagi. Ini edisi lanjutan. Saat pertemuan kita lalu kita mengkaji bab surah Al-Fatihah belum tuntas. Jadi surah Al-Fatihah itu ada yang mengatakan 6 ayat dengan 7 ayat, ya lah. Kita singkat. Nah, sekarang kita tiba dari 7 ayat tersebut 3 ayat itu khusus untuk Allah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu untuk Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk siapa? Untuk Allah dan untuk manusia. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan dari situ batasnya kemana? Itu belum masuk. Iyyaka na'budu. Jadi maksud saya Bapak Ibu, saat kita membaca Al-Fatihah khusus di dalam sholat kita akan bertambah enak. Kalau makanan itu namanya enak, tapi kalau sholat khusyuk. Iya, ini yang mudah dicerna. Ibu, bapak, kalau sedang masak enak, ya, istrinya benar-benar masak enak, tempoyak, campur apa? Ikan patin, tapi bukan keramba. Perut lapar, ya, perut lapar. Setelah zuhur, benar-benar tambah caluk dikit. Tahu apa terasi? Dia beda kata tapi sama isi. Ya, beda kata tapi sama isinya. Tinggal pilih mana, yang bangka atau apa lila. Nah, benar-benar enak. Sehingga ada orang lewat yang muda, nggak peduli. Itu enak makanan, jadi dia khusus tak mikirkan apa-apa. Enaknya, pokoknya istrinya itu dapat pujian khusus. Tidak ada di dunia ini pindah seperti ini. Nah, dalam sholat namanya khusyuk. Ketika kita khusyuk dalam sholat, kita tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat. Jadi kalau siapa di antara kita yang dia merasakan enak, merasakan nikmat, ya kan? Nikmat dalam sholatnya, itu dia khusyuk namanya. Contoh yang lain, apa bentuk khusyuk? Ada anak kecil, anak kita, cucu kita, Bapak Ibu. Bapak pernah main layangan? Pernah kan anak kecil main layangan? Iyalah, walaupun dia layang itu ditarik-tarik. Kalau kecil kita tak jadi masalah main layang, tapi kalau sekarang main layangan, itu bapak itu nggak bahagia di masa kecilnya. Betul ya? Ibu,
SD kelas 3 ngomong sama kita di rumah, "Bu, aku nak main layangan." Main layangan, tapi jangan lupa kakek sebelum zuhur kau baliklah makan, karena dia kan belum makan, ya dah. Tapi anak kita tadi pergi sama kawan-kawannya main layangan, asik nih dia, angin kuat loh. Nah, karena kalau main layangan tak ada angin, apa enaknya kan? Lah angin kuat loh, sehingga sudah azan zuhur, anak kita tadi belum balik. Mengapa anak kita tadi belum balik? Jawabannya, karena asik main, dia tak teringat lapar. Tak teringat lapar, tak teringat haus, tak teringat pesan maknya. Asik dia, padahal perut lapar tuh. Andaikan dalam sholat pun demikian kita, ya tak, saat kita sholat, tak dunia cuma 10 menit lah, tak teringat itu yang lain, maka kita pun akan merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah. Itu yang perlu kita latih. Nah, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di satu sisi kita menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Na'budu. Jadi ibadahnya ada dua secara garis besar. Ada ibadah umum, ya, ada ibadah umum sifatnya. Apa itu ibadah umum? Kita selaku suami pergi dari rumah untuk mencari nafkah, ikhlas karena Allah, hasilnya nanti untuk menghidupi istri kita, kan, anak-anak kita, agar mereka beribadah. Tujuan kita mencari uang tersebut, mencari nafkah tersebut, maka itu ibadah karena Allah, pahalanya besar. Maka sesungguhnya pahala saat kita sedekah kepada siapa yang paling besar? Saat suami memberikan nafkah kepada istrinya lebih besar daripada dia memberikan kepada fakir miskin. Ya. Tapi jangan lupa, kalau sudah kaya, ingat juga fakir miskin, ingat juga masjid, ingat juga tetangga. Jangan mentang-mentang pakai dalil itu yang itu dipakai, akhirnya pelit sama orang lain. Itulah salah pula. Ibadah umum, ibu-ibu di rumah tangga membersihkan rumah, mengurus anak-anak, mengurus suami, semuanya bernilai ibadah. Itu namanya ibadah umum. Yang lainnya sedekah, yang itu ibadah umum sifatnya. Ada juga ibadah khusus yang kedua. Apa itu? Yang ada takarannya, jumlahnya, ada waktunya, ya kan? Apa itu? Salat misalnya. Ada waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ada waktunya. Ya kan? Ada waktunya. Maka yang waktunya afdal di awal waktu. Ini sholat zuhur misalnya, dari jam 12 sampai jam setengah 4. Mana yang afdal? Di awalnya. Sudah azan, nah kita sholat. Itu namanya di awal waktu, dan perbuatan ini mengundang kecintaan Allah pada hamba. Puasa itu ibadah khusus yang ada aturannya. Ada sahur, ya kan? Ada sahurnya nanti itu. Ini mumpung saya ingat Pak Haji, di kita bulan Sya'ban ini adalah bulan yang berada di antara bulan haram dan bulan penuh berkah. Dan bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia, kata Nabi. Apa maksud dilalaikan manusia? Dia tidak ada pahala jelas. Kalau bulan Rajab jelas Allah lipat gandakan segala amal saleh. Bulan Ramadan jelas, bulan Al-Quran dan bulan ibadah
satu kelebihan bulan Sya'ban, diangkatnya amal manusia kepada Allah dalam satu tahun di bulan ini, di bulan Sya'ban. Sehingga para dalam hadis riwayat Aisyah, radhiyallahu anha, ada salah seorang sahabat sehingga melihat Nabi itu berpuasa terus, kata dia. Kadang Nabi puasa, kadang tidak. Mengapa? Ketika ditanya, mengapa engkau puasa ya Rasul? Aku ingin saat amalku diangkat oleh Allah, ya dah, catatan amal kita diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Puasanya bagaimana? Ya puasa sunat saja. Tidak ada pengkhususan puasa. Aku nak puasa Sya'ban, ya maksudnya puasa sunat di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini bentuk warming up. Warming up itu pemanasan. Mau kita menjadi pemenang-pemenang? Mau menang? Mau. Para atlet Olimpiade, para timnas kita nak lomba tanding sepak bola, dia mesti latihan dah. Latihan dulu setahun, paling sedikit 6 bulan latihannya. TC namanya itu. Latihan. Mengapa ingin menang? Makanya saat kita berada di bulan Sya'ban ini, untuk al-Balkhi, kita nih posisi sudah menyiram, bukan menanam lagi. Menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Sya'ban. Kalaulah dia belum nanam di bulan apa tadi, dia nanam sekarang sambil nyiram. Apa tanamannya? Ya perbanyak ibadah puasanya, ya puasa sunatnya, Senin Kamis, puasa daun, perbanyak duhanya, apa jumlah rakaatnya ditambah. Kemarin cuma 2, kita jadikan 4, ya kan? Naik terus tahajudnya. Biasanya sepekan cuma 1 kali tambah, 2 kali tambah, 3 kali dalam sepekan tahajudnya. Kemarin ngaji Qurannya cuma berapa kali dalam sepekan. Sekarang kurban setiap hari dia baca. Kalau bisa khatamkan sebelum Ramadan, khatamkan membaca Qurannya Bapak Ibu. Nanti di awal Ramadan ulang lagi dari juz pertama. Pemanasan terus. Kalau ini benar, agar kita nanti keluar dari Ramadan bangga mengucapkan minal aidin wal faidin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ibadah ada 2, ada ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus yang jelas panduannya, berapanya, berapa jumlahnya, kapan waktunya. Nah, di sisi lain kita menyembah Allah, di sisi lain Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yakin tak Bapak Ibu? Pertolongan Allah. Yakin? Harus yakin. Kalau tak yakin, buat yakin. Kalau belum masih ragu, perlu tanda tanya. Jangan buat ragu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ketika kita baca, sadar betul diri kita, ya Allah menyembah Engkau. Tolong aku ya Allah. Segalanya tolong aku ya Allah. Baik hal yang kecil ataupun hal yang besar, kesusahanku angkat ya Allah. Rasakan itu di hati kita. Saat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu satu ayat. Saya tutup kisah ini dengan satu kisah, satu ayat dulu aja, nanti ketemu lagi terlanjut. Ya.
Saat kita beribadah benar, yakinlah Allah akan menolong kita. Yakinlah Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Yakinlah Allah akan melapangkan kesempitan kita. Yakinlah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari cara dan jalan yang kita tak duga-duga. Kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah akan menyembuhkan penyakit kita kalau kita sakit. Kalau kita sempit, Allah akan lapangkan kesempitan kita. Ada ini hadis sahih dari Imam Muslim. Ini saya bentuknya kisah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengkisahkan ini. Suatu saat ada 3 orang di dalam safar, dalam perjalanan. Saat mereka dalam perjalanan, mereka ada hujan gitu. Mereka berteduh masuk ke dalam gua. Ini kalau tak salah pernah saya ulangi. Masuk ke dalam gua. Nah, ketika mereka berada di dalam mulut gua, masuk dalam gua, pintu goanya apa bu? Tertutup. Mughlaq, tertutup. Nah, kalau tertutup dalam pintu gua, bukannya rumah, dan rumah ada kunci, gua tak ada kunci. Iya? Ya. Nah, 3 orang tadi, 3 orang ini adalah orang saleh, orang yang tadi menyembah Allah, mengibadahi Allah dengan benar. Maka inilah asal-muasal boleh kita bertawassul. Apa itu tawassul? Bertawassul, berwasilah dengan amal kita. Maka 3 orang tadi menyebutkan masing-masing kebaikannya. Maka orang yang pertama, orang pertama ini adalah seorang ayah dari anak-anak, seorang suami daripada istri, seorang anak dari seorang ibu di rumahnya, ibu dan ayah di rumahnya. Maka benar-benar dia ini adalah anak yang patuh kepada orang tuanya, yang benar-benar birrul walidain. Maka kebaktian dia kepada orang tuanya mengalahkan kebaktian kepada anak dan istrinya. Maka suatu saat saat beliau pulang dari pekerjaan, balik kerja, ini pas sebulan, ini kisah terjadi sebelum Islam, zaman Bani Israil. Zaman Bani Israil. Setiap malam anaknya, nih anak tadi maksudnya saya nih, orang tua saya langsung berikan. Setiap malam selalu diberikan susu. Bapak kita tadi datuk anak-anak setiap malam. Sebelum anak-anak kita berikan susu, datuknya dulu kita kasih susu. Setiap malam. Kadang pada suatu hari si fulan yang terkurung tadi, ya, terkurung dalam gua, agak terlambat pulangnya, sehingga bapaknya tertidur, belum sempat minum susu. Akhirnya susu dipegang di tangannya, mau dibangunkan, kasihan sama bapaknya kan, datuknya kasihan. Akhirnya sampai subuh megang susunya seperti ini bapak, tegak, takut nanti kalau terbangun tidak ada susu, kan dia. Kalau anak kecil kan nak minum dot kan nangis dia, kalau bapak tidak. Sampai subuh tahanlah, dikasih enggak? Setelah bangun biar bapaknya tadi nggak ngerutuk, pas bangun tidur dia suruh minum. Nah, aku beramal begini ya Allah, amal cinta bakti kepada aku dahulukan daripada anak dan istriku, pada yang terkurung tadi orang pertama tadi. Ini aku lakukan karena Engkau ya Allah. Akhirnya terbukalah pintu gua itu sedikit, tertutup tadi terbuka. Satu. Orang yang kedua tadi, orang yang kedua adalah seorang pengusaha. Kita sebut pengusaha.
belum menerima gaji. Qadarullah, gaji karyawan yang sudah pergi tadi dia buat dikembangkan, ya, dikembangkan itu dibuat usaha. Yang tadi mungkin cuma mestinya gajinya 1 kambing, ya, akhirnya berpuluh-puluh kambing. Kambing menjadi sapi, menjadi unta, banyak tak terhitung lagi. Ya. Akhirnya waktu berjalan, tiba-tiba karyawan dia tadi datang, nagih gajinya. Nagih, minta gaji, mana hak aku, Tuan? Ini hak kamu. Wah, kok banyak dia? Gitu ya bahasa kita. Kaget dia. Ya ini dulu gajimu sebegini, aku kembangkan dalam bentuk usaha, akhirnya banyak begini. Banyak, tak terhitung. Oleh yang karyawan tadi yang minta gaji tadi, diambil juga ayo. Ya Bu, diambilnya semua. Tidak disisakan dikit untuk majikannya, enggak. Dibawanya semua. Tapi karena memang hak dia, ikhlas. Aku perbuat ini ya Allah, aku ikhlas karena Engkau ya Allah. Itu kan namanya berwasilah dengan amal soleh. Kalau aku memang ikhlas ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka lagi pintu gua tadi. Sip. Ya, terbuka lagi. Belum bisa keluar orang. Nah, orang yang ketiga kita memang masih terkurung tadi pun. Laki-laki perkasa. Laki-laki perjaka, ya, kuat, ya Pak ya. Laki-laki gagah perkasa kuat, tak demandul. Dia senang sama betina. Maksud senang betina itu ada fitrah. Udah, si laki-laki yang dalam gua ini yang ketiga ini kisahnya mencintai anak pamannya yang cantik, gitu ya. Cantik anak pamannya. Tetapi apalah daya, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan tuh kita galak orang tidak, kita cinta tidak. Pernah bapak yang bertepuk sebelah tangan? Kita hendaknya dengan dia tidak galak, tidak mau sama kita. Udah cari yang lain kalau gitu. Apa namanya jalan? Lah, akhirnya Bapak Rahmatullah yang namanya laki-laki ini tahan dia, ngejar dia. Maksudnya ngejar tersebut. Dia akhirnya bentuknya ingin memaksakan. Suatu saat wanita tadi yang menolak cinta laki-laki ini membutuhkan uang, kesulitan ekonomi. Akhirnya beberapa dinar gitu ya, dinar atau dirham. Oke, aku akan pinjamkan engkau, kata laki-laki tadi, dengan syarat, paham maksudnya? Dengan syarat engkau mau kutiduri, gitu ya, paham ya bahasa ilmiahnya. Udah, ini uang ambil. Ya kan? Kau maksudnya engkau jadi milikku. Tampakkan nikah, tampakkan nikah. Tapi laki perempuan tadi akhirnya saat hampir berbuat zina, kan tadi kan belum nikah, karena duit yang diberikan tadi itu apa namanya, kayak transport syaratnya biar wanita tadi mau meladeni laki-laki tadi. Saat sudah hampir terjadi perzinahan, ya, perempuan tadi ngomong, ya, perempuan tadi ngomong, kalau cincin ini belum menjadi milik engkau, ini bahasanya dah, nih, bahasa ini indah betul. Kalau cincin belum menjadi milik engkau, tak cocok engkau pakai cincin ini. Kan cincin ini, itu bahasa yang bagus kan, tak cocok kau pakai cincin. Akhirnya pemuda tadi sudah hampir memakai cincin. Ini bahasanya lihat, Masya Allah, indah itu bahasanya. Ingat ya, astagfirullah, bertakwalah kepada Allah, kata perempuan itu tadi, sudah hampir berzina. Astagfirullah,
Akhirnya ditinggalkan wanita tadi. Ditinggalkan. Karena siapa? Karena Allah. Dan uangnya yang telah tadi diberikan dan minta lagi, ambil engkau katanya. Kata laki-laki tadi, Masya Allah, uang yang begitu banyak diserahkan karena takut kepada Allah. Dia tak jadi menzinahi perempuan tadi, sebutlah begitu. Akhirnya kemudian dari tersebut dia berwasilah. Dia berwasilah kepada Allah. Ya Allah, ini aku perbuat ini karena Engkau. Akhirnya terbukalah pintu goa tadi. Paham maksudnya? Paham kan? Terbukalah. Boleh kita bertawassul dengan amal baik kita. Suatu saat kami bisa berumah tangga kita tidak punya apa-apa. Tapi ada orang yang butuh betul. Butuh betul. Kita nih uang banyak, ada umur, tapi tetangga kita susahnya. Maka yang bertetangga itu boleh kita bantu. Rumah kita tunda. Maka itu jadi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara kajian ini, kalau saat kita membaca Al-Fatihah, baca itu rasakan pertolongan Allah sungguh amat dekat kepada hambanya yang bertakwa. Amat dekat pertolongan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Allah akan cukupi alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan kepada hamba-hambanya? Mungkin pengajian kita rahimahullah. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Masih ada lagi belum tuntas dalam satu ya? Baik, Bapak Ibu, aku sudah masuk. Tapi kalau ada yang ditanyakan, silakan mungkin cukup satu pertanyaan. Ada Bapak, Ibu? Itu ada. Panjang kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Ibu tanyakan, kita dalam sholat ini khusus sekarang kan berdarah-darah. Apakah sholat kita itu ada hukum Allah karena kita waktu sholat itu duduk begini, kan harusnya kita terbuka. Iya. Sekarang kita ada duduk, terus sholat kita berjemaah, ada dari terima atau tidak? Semua itu yang ditanyakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kalau dalam kondisi normal, maka sholat kita bermasalah. Dalam kondisi normal, tak ada tak ada virus, tak ada ilat yang menyebabkan dia wajah kita terhalang. Tapi kalau ada sesuatu, ya, ada sesuatu penghalang, apa itu? Penyakit, virus, maka bukan saya berpendapat, ulama yang sahih, maka dipersilakan memakai masker. Tidak di kita, tidak di Madinah, tidak di Nabawi, semuanya pakai itu. Paham Ibu ya? Tak pengaruh. Nah, kita ini kadang terlalu jaraknya lah jauh. Ya udah, jaraknya lah jauh 1 meter, lap cuci tangan. Di depan cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya. Terus lah pakai masker pula. Lah jaga jarak pula. Mesti kalau sudah pakai masker, tidak pula nak jaga jaraknya. Kalau hitungan saya, masa kalau-kalonya lah jaga jarak, lah pakai masker. Cukup sekro be. Kalau pakai masker tidak dekat tidak apa-apa. Ya itu hukumnya. Bukan menurut saya ulama itu sudah pakai. Tapi kalau saya pribadi di masjid, ketika kita sholat, saya buka masker. Nah tapi kalau zikir kita tutup lagi, karena memang wajah kita harus terbuka. Ya, mudah-mudahan
lebih hilang ya. Ini sebenarnya sudah hilang lah ini. Cuma beritanya panjang. Kalau beritanya berhenti hilang lagi loh. Sekop ya. Beritanya berhenti hilang lagi. Kayak artis tuh ya. Beritanya habis turun dia. Rating kan. Demikian ya ngajian kita. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Rabbana inna zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi nas'aluka khair ma fi hadha al-yawm wa khair ma ba'dah wa na'udzu bika min sharri ma fi sharri ma ba'dah. Rabbi na'udzu bika min Rabbi as'aluka khair ma fi wa khair ma ba'dah wa na'udzu bika min sharri ma fi hadha wa sharri ma ba'dah. Allah berhamd jama'ana hadha jama'a marham wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian kita. Apabila ada kekurangan kepada Allah kita mohon ampun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu